Pemirsa, banjir bandang disertai tanah longsor terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara sejak kemarin dan sejumlah warga panik berupaya menyelamatkan diri. Warga Sibolga menangis histeris saat menemukan korban meninggal dunia akibat tertimbun tanah. Peristiwa ini terjadi saat banjir bandang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ya, inilah tangis histeris warga saat menggendong korban-korban yang ditemukan tertimbun tanah longsor di Dusun 1 Desa Mardami, Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Jumlah korban ditemukan ada 2 orang yang semuanya adalah satu keluarga. Warga pun meletakkan jenazah ke teras salah satu rumah warga. Semua warga menangis histeris begitu mengetahui identitas korban. Ternyata masih ada 2 lainnya yang kembali ditemukan. Total ada 4 warga yang masih satu keluarga ditemukan meninggal dunia setelah rumah mereka tertimbun longsor. Bencana longsor dan banjir bandang menerjang Kabupaten Tapanuli, Sumatera Utara. Dan hingga saat ini 9 orang dilaporkan meninggal dunia dan hampir 2.000 keluarga terdampak. Banjir bandang yang dahsyat dan longsor ini melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir dan longsor terjadi akibat curah hujan tinggi mengguyur lokasi sejak 3 hari belakangan. Banjir dan longsor menghancurkan ratusan rumah milik warga. Hingga saat ini dilaporkan 9 orang meninggal dunia akibat peristiwa tersebut, serta lebih dari 1.900 keluarga terdampak. Sementara sekitar 50 warga terjebak di tengah hutan Nabolon yang longsor. Mereka beramai-ramai minta pertolongan. Pak Bupati, tolong kami dulu di sini, Pak Bupati. Kami udah di tengah hutan ini, kiri kanan udah longsor, Pak Bupati. Gak lagi jalan keluar, Bupati. Kiri kanan udah longsor ini. Gak bisa kami keluar, Pak Bupati. Ada sekitar 50 orang kami ini, Bupati. Sekitar 50 orang kami sini, Bupati. Di tengah hutan, Bupati. Lagi jalan keluar. Tolong kasih bantuan dulu, Bupati. Kayak mana bisa kami keluar di sini? Tolong, Bupati.
kiri kanan udah hancur ini. Longsor bu, kiri kanan. Di pertengahan ada kami Bupati. Tolong secepat. Tanah longsor terjadi di 3 lokasi berbeda di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 1 unit truk tangki Pertamina dan 2 minibus terjebak dan terbawa material tanah longsor. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas lumpuh total. 1 mobil Innova. Nah, itu dia Innova ya. Masih kondisi mesin hidup. Tanah longsor terjadi di 3 lokasi berbeda di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebuah minibus yang sedang melintas terbawa material tanah longsor ke dalam jurang yang menyebabkan pengemudi dan penumpang luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Lokasi kedua, 1 kilometer dari lokasi pertama, sebuah truk tangki Pertamina terbawa material tanah longsor dan menabrak sebuah warung kopi serta 1 unit minibus terbalik dan rusak parah pada bagian depan. Tiba-tiba aja nih. Oh, tiba-tiba longsor bang ya? Ya, longsor. Karena hujan ya bang ya, udah dua. Ada berhentinya. Ada berhentinya bang ya. Oh, di sini emang sering terjadi longsor bang? Oh, seperti apa bang? Kalau sini emang enggak, yang di sana aja itu. Yang titik kedua. Baru kali ini lah berarti. Ya, kalau ini baru kali ini. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas lumpuh total. Beberapa pengendara yang melintas di lokasi kejadian terjebak macet hingga 14 jam. Istilahnya nunggu ini lah bang, nunggu evakuasi untuk jalan ini kan. Oke, abang bersama keluarga bang? Ini bang Minda? Iya, bersama keluarga sama kawan. Kendalanya apa aja nih bang? Setelah lama tertahan di sini bang? Ya susah lah bang, semuanya lah, nyari makan susah kan. Oh, oke bang. Selain menutup seluruh ruas jalan lintas Sumatera, sejumlah rumah dan pemakaman juga mengalami kerusakan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Tingginya intensitas hujan yang melanda Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengakibatkan terjadinya air bah disertai tanah longsor di Kecamatan Batang Natal. Mobil yang sedang melintas pun terseret longsor hingga ringsek masuk ke jurang. Sebuah mobil Anatra terhanyut. Terdampar di sawah-sawah. Air bah disertai longsor yang menerjang jalan lintas provinsi di Kecamatan Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara menyeret 3 mobil yang sedang melintas. Meski datangnya longsor lantaran dari perbukitan ini terjadi tiba-tiba, namun penumpang mobil berhasil menyelamatkan diri. 2 mobil yang terseret longsor ringsek hingga masuk ke dalam jurang, sementara 1 mobil lain terjebak di tengah jalan yang longsor. Akibat musibah ini, akses transportasi menuju 7 kecamatan di Mandailing Natal putus total. Kemudian ada lagi longsor, tanah longsor ada di Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Panjabuan Selatan. Tadi pagi sampai terhenti tidak bisa dilalui kendaraan. BPBD mengimbau warga untuk selalu waspada karena cuaca ekstrim yang masih melanda Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Hujan deras menyebabkan banjir di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Di Kota Padang, 24.000 rumah di 5 kecamatan terendam banjir. Sementara di Padang Pariaman, ratusan warga terpaksa mengungsi akibat rumahnya terendam banjir. Rumah warga yang berada di bantaran Sungai Bantang, Kuranji, Batu Buswa, Lambung Bukit, Pau, Kota Padang hanyut. Wih, astagfirullahaladzim ya Allah. Wih, ya ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tak jauh dari lokasi, sebuah rumah juga mengalami nasib serupa. Beruntung penghuni rumah sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Data sementara BPBD Kota Padang menyebut 5 kecamatan di Kota Padang terdampak banjir, 3 kecamatan diantaranya dengan kondisi parah, serta 24.000 rumah warga terendam banjir. Pemerintah Kota Padang langsung menetapkan status tanggap darurat terkait banjir ini.
Sementara itu Kecamatan Ulakan Takpakis, Kabupaten Padang Pariaman, ratusan warga Nagari Kampuang Galapuang mengungsi ke surau imbas banjir yang merendam pemukiman mereka. Dari data BPBD Padang Pariaman, terdapat 10 kecamatan terdampak banjir. Tim SAR gabungan mengevakuasi 40 warga rantau panjang yang terjebak banjir luapan Sungai Batang Saman, Kecamatan Sasak Rana Pasisia, Pasaman Barat. Usai dievakuasi, langsung dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan. Sejumlah warga terdampak banjir mengungsi di pengungsian sementara yang telah disiapkan pemerintah daerah. Tidak hanya banjir, cuaca ekstrim juga mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa 3 rumah warga di Kecamatan Bonjol dan Simpati Kabupaten Pasaman. Petugas gabungan bersama warga membersihkan pohon yang menimpa rumah warga. Pohon tumbang juga menutup jalan. Warga diminta tetap waspada karena BMKG memperkirakan curah hujan masih tinggi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Gedung pesantren di Biren Aceh ambruk setelah tergerus derasnya aliran sungai. Sementara itu sejumlah wilayah di Aceh diterjang banjir bandang yang menyebabkan jembatan penghubung putus. Sebuah gedung pesantren di Biren Aceh ambruk akibat abrasi dari derasnya aliran sungai Bate Ilik. Banjir bandang pun melanda sejumlah daerah mulai dari Aceh Timur, Langsa hingga Aceh Selatan. Banjir bandang juga mengakibatkan jembatan terputus. Menanggapi bencana banjir tersebut, tim SAR kantor Banda Aceh mengerahkan tim ke sejumlah wilayah yang terdampak banjir parah untuk melakukan penanganan darurat. Menurunkan tim mulai dari Langsa, kemudian dari Biren dan juga dari Banda Aceh. Jadi kita turunkan tim, seluruhnya ada 3 tim, dan untuk peralatan yang terakhir kita kerahkan ke lapangan, para berbut dan peralatan safety serta peralatan safety air lainnya. Banjir melanda puluhan desa di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh semakin parah. Ketinggian air mencapai 2 meter di sejumlah titik dan sebanyak 6.000 lebih kepala keluarga terdampak. Banjir melanda 32 desa di Kabupaten Aceh Singkil dan semakin meninggi hingga mencapai 2 meter. Di sejumlah desa ketinggian air hampir mencapai atap rumah penduduk. Sejumlah titik akses jalan lumpuh total akibat air. Berdasarkan data BPBD Aceh Singkil, banjir yang terjadi di 7 kecamatan dan berdampak terhadap 6.109 kepala keluarga. Selain pemukiman warga dan akses jalan, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum dan fasilitas pendidikan. Warga diimbau tetap waspada saat intensitas hujan tinggi.